Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan program Berkah Dalam pagi ini, tanggal 2 Februari tahun 2021, bersama dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah, Magelang. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menimba inspirasi dari sebuah buku yang sangat bagus, yaitu buku karangan Gary Chapman dengan judul 5 Bahasa Kasih. Untuk seorang pria dan seorang wanita yang jatuh cinta, mereka kemudian memperkembangkan cinta itu dalam masa pacaran, dan akhirnya setelah mereka sampai kepada persiapan yang memadai, mereka berdua melangsungkan perkawinan di dalam gereja. Dan setelah perkawinan itulah mereka tidak lagi saling jatuh cinta, tetapi mesti harus saling membangun cinta. Pada mulanya setiap orang bangga dengan pilihannya. Pada mulanya setiap orang merasa bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Tetapi ketika pilihan itu tidak sesuai dengan impian, maka tidak sedikit orang yang kemudian tidak setia pada pilihan yang telah diambilnya. Memang membangun cinta itu lebih sulit daripada jatuh cinta. Mengambil sebuah keputusan atau pilihan itu mungkin lebih mudah daripada mempertahankan pilihan. Karena memutuskan mengambil keputusan untuk memilih itu membutuhkan waktu yang tidak lama. Tetapi mempertahankan pilihan, bertahan pada keputusan dan pilihan itu menghabiskan seluruh waktu perjalanan hidup kita. Maka Gary Chapman kemudian memberikan sebuah inspirasi bagi kita yang disebutnya dengan 5 bahasa kasih. Artinya apa? Salah satu cara untuk mempertahankan cinta, salah satu cara untuk membangun cinta adalah mengenali bahasa kasih pasangan hidup kita. Ada 5 bahasa yang ditawarkan oleh Gary Chapman. Bahasa yang pertama adalah kata-kata peneguhan. Kata-kata peneguhan itu bisa berwujud kata-kata pujian, bisa berwujud kata-kata yang membesarkan hati, menghibur ketika pasangan kita sedang galau, sedang gagal di dalam apa yang menjadi harapan keinginannya tidak tercapai. Tapi juga bisa berwujud kata-kata terima kasih ketika kita dilayani, ketika apa yang menjadi kebutuhan kita dicukupi oleh pasangan hidup kita berterima kasih. Atau kata-kata yang ramah, ataupun kalau kita meminta bantuan, kita dengan rendah hati mengajukan permohonan. Itu sebuah kata-kata peneguhan, merupakan sebuah cara, salah satunya adalah bagaimana membesarkan hati, memberikan pujian-pujian. Ini kata-kata peneguhan merupakan bahasa cinta yang pertama. Karena setiap orang itu senang dipuji. Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar untuk dianggap penting, dipuji, dicintai, dimengerti, difahami. Maka salah satu bahasa yang penting adalah kata-kata peneguhan. Selain itu, dalam buku 5 bahasa kasih, bahasa kasih yang kedua adalah saat-saat yang mengesankan. Kita bisa menilai bahasa kasih seperti apa yang dimiliki oleh pasangan kita. Mungkin bahasa kasih yang dimiliki artinya dia merasa dicintai kalau ditemani, ada kebersamaan yang hangat dan penuh perhatian. Itu yang disebut bahasa kasih saat-saat yang mengesan. Entah itu aktivitas bersama, entah itu percakapan bersama, entah itu bersama-sama terlibat dalam
hobi yang sama, atau makan bersama, atau liburan bersama, itu adalah salah satu bahasa kasih yang mungkin dimiliki oleh pasangan kita. Lalu bahasa kasih yang ketiga adalah menerima atau memberi hadiah. Salah satu ungkapan kasih adalah memberikan hadiah. Pemberian yang paling luar biasa adalah pemberian diri kita. Kehadiran merupakan hadiah yang sangat bernilai, selalu hadir pada saat-saat di mana pasangan hidup kita membutuhkan kehadiran kita. Dengan memberikan hadiah, kita memberikan perhatian, memberikan ungkapan kasih. Tentu saja hadiah yang tepat adalah hadiah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima. Lalu bahasa kasih yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan ini maksudnya kita memposisikan orang yang kita cintai itu sebagai orang yang penting, yang berharga. Maka kita memberikan pelayanan secara wajar dan bebas, tidak terpaksa, tetapi melayani dengan penuh ketulusan hati. Dan itu menuntut kita memperlakukan pasangan kita bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek, dan itu menjadi identitas kita sebagai orang beriman, yaitu selalu melayani tanpa akhir. Itu yang menjadi identitas kita. Itu mungkin juga bahasa kasih yang dimiliki oleh pasangan kita. Merasa dicintai kalau dilayani, atau merasa dicintai kalau melayani. Dan yang terakhir, bahasa kasih yang mungkin dimiliki oleh pasangan kita, atau pasangan kita merasa dicintai kalau diberikan sentuhan fisik, secara fisik, ketika merasa down, ketika merasa sedih, ketika merasa butuh dukungan, kita memberikan sentuhan fisik, misalnya menepuk baunya, merangkulnya. Itu bisa memberikan kekuatan baru. Tentu saja sentuhan fisik yang tepat itu bergantung pada suasana hati, apakah gembira, apakah sedih, apakah galau. Itu sentuhan fisiknya pasti berbeda-beda. Ini beberapa 5 bahasa kasih yang diusulkan oleh Gary Chapman untuk membangun cinta. Setelah kita jatuh cinta, kita kemudian harus membangun cinta. Ini yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini dari buku Gary Chapman, 5 bahasa kasih. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian untuk memperkembangkan cinta, untuk setia pada pilihan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.